Akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus dengan persentase rasio positif 33,24%. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19, pemerintah terus menyiapkan strategi pengendalian penyebaran COVID-19 di tanah air. Sejumlah daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era new normal. Disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting memasuki kehidupan normal yang baru. Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, maupun masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Manfaat PHBS. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Dalam implementasinya, manfaat PHBS ini dapat diterapkan di berbagai area, seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan masyarakat. Manfaat PHBS di sekolah. PHBS merupakan pemberdayaan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau menerapkan dan memperhatikan pola PHBS dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Contohnya seperti mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Manfaat PHBS di tempat kerja. PHBS adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang bersih dan sehat. Contohnya, menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaan. Tidak merokok, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah BAB. Selanjutnya, PHBS di keluarga, rumah tangga, atau tempat tinggal lainnya. PHBS dapat menciptakan keluarga yang sehat dan dapat mencegah atau meminimalisir munculnya masalah kesehatan yang ada. Manfaat menerapkan PHBS adalah setiap anggota keluarga tidak mudah terkena penyakit dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena produktivitas setiap anggota keluarga pun meningkat. Selain itu, dengan menerapkan PHBS secara konsisten dapat menciptakan budaya PHBS di dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan tercukupi asupan gizinya. Selanjutnya, PHBS di masyarakat. PHBS merupakan upaya masyarakat untuk menerapkan atau mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penerapan PHBS ini diharapkan dapat mencegah, meminimalisir munculnya serta penyebaran penyakit. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Hamulu, patamaruku, nama warahu, yaka nama kalamu, aminalita penyakit. Haini, mapa ana tahu mahidu, natulu gini matahari. Duada, muanya waihuhu halamu tainana. Tilu, timang anarara kiramulang. Patu, wainu waimawarahu. Lima, pahalima wainu waimarahu jakahabu. Namu, pahamalai kakak wainu pin pahamalai. Itu, pawarahu pin pamurukuda dakangobah. Adakah hainimitmu? Walu, amurawi jaka waai kiralalu. Iwah, kira membuatu malaladu. Habulu, abu wahidi dalam rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran perilaku hidup sehat yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mandi. Mandi di sini dilakukan 2 kali sehari ya teman-teman, minimal 2 kali sehari menggunakan sabun dan air yang bersih. Jangan lupa pada saat teman-teman mandi itu untuk membersihkan lubang hidung, mata, terus telinga. Jangan lupa juga mencuci rambut itu menggunakan sampo dan air yang bersih. Jangan lupa juga untuk menggosok gigi minimal 2 kali sehari pada saat setelah makan, terus sebelum teman-teman tidur. Selanjutnya itu jangan lupa memotong kuku, terus mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga kebersihan pakaian yang teman-teman pakai supaya terhindar dari penyakit kulit begitu. Jangan lupa juga untuk menggunakan alas kaki pada saat teman-teman keluar dari rumah. Dari awal buminya virus corona ini, ada berbagai macam informasi yang orang ketahui untuk mencegah penularan virus ini. Nah, di sini kita mau menyampaikan kembali beberapa hal. Cara yang bisa Katong lakukan untuk mengurangi penularan
COVID-19 di masa pandemi ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah 3M. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, yang kedua, mengurangi kontak, dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, kita bisa lakukan dengan mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. Kalau tidak ada sabun dan air mengalir, kita bisa cuci tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol di atas 60%. Kotong bisa mencuci tangan saat kotong pulang ke rumah, atau saat kotong pergi ke sekolah atau ke kantor, atau saat kotong berada di tempat umum seperti di mall atau di pasar. Yang kedua, ketika kotong batuk atau kotong bersin, usahakan untuk tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Kalau tidak ada tisu, kotong bisa menggunakan siku seperti ini. Yang ketiga adalah kotong menjaga jarak minimal 1 meter. Kotong ini stop dulu cium hidung, kotong stop dulu ini bersalaman di masa pandemi ini. Yang berikut adalah saat di tempat umum, kotong diharapkan untuk tidak memegang wajah atau area-area seperti mata, hidung, dan mulut karena itu merupakan jalur masuk virus corona. Yang berikut adalah kotong membersihkan benda-benda yang sering kotong pegang seperti gagang pintu atau keyboard laptop maupun komputer. Yang berikut adalah kotong menjaga kontak. Kontak di sini artinya ini sudah ikan Natal. Jadi kotong stop dulu berjalan bersama Natal, usahakan kotong di rumah merayakan Natal bersama keluarga. Yang berikut adalah menjaga kesehatan fisik dan mental, bisa kotong lakukan dengan cara menjaga asupan nutrisi dan memakan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah stop merokok. Yang ketiga, kotong bisa mengelola stres. Dan yang keempat adalah kotong bisa tidur yang cukup. Kawe kreba atau tuung COVID-19 ho jenis beti atau berun hot ngongancing ngonain IME ite atahna. Oleh tuga nang tohon atau ahli Indonesia agu global remeng kawe hanya daat kita virus itu agu cotaran mesin kita virus itu. Informasi gelang beredar dan gelang berubah oleh masyarakat. Terlebih manga informasi-informasi atas salah beredar oleh masyarakat, terutama oleh media sosial. Lu terus informasi-informasi hot atau ngancing percaya lite, oleh mai sumber-sumber atau ngancing imbilai. Informasi atadian oleh mai sumber-sumber kesehatan, neho oleh mai dokter, perawat, emetoi bidan atau cuma lite. Apa yang perlu dilakukan jika sakit? Terdapat gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun, bila mengalami gejalanya, tidak berarti itu terkena virus corona, karena gejala-gejala itu mirip dengan flu biasanya. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona akhirnya sembuh. Nah, kita masuk kepada poin-poin yang harus dilakukan jika sakit. Yang pertama, setidaknya kita menjaga 1 meter jarak dari anggota rumah tangga yang lainnya. Nah, yang kedua, kita juga bisa ketika merasa tidak sehat, lemah, lelah, batuk kering, batuk basah, kita harus beristirahat dan minum yang cukup. Bila kelelahan atau keluhannya itu berlanjut, maka kita harus segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang terakhir, jika kita sakit, kita berobat ke fasilitas layanan kesehatan menggunakan masker. Apabila masker itu tidak dibawa atau lupa, kita bisa mengikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup.